Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Rizqullah dengan NIM 50319111029. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program pengelolaan lingkungan terhadap masalah sampah. Jadi, pengelolaan sampah selama ini hanya dilakukan oleh petugas pemerintah dengan urutan dari sumber sampah menuju TPS atau tempat pembuangan sementara dan pada akhirnya ke TPA atau tempat pembuangan akhir. TPA selama ini menjadi harapan solusi utama dalam mengatasi sampah. Perhatian utama pemerintah tersita pada TPA dan masyarakat tinggal membuang sampahnya. Padahal, keberadaan TPA banyak menimbulkan dampak negatif seperti konflik dengan masyarakat dan pencemaran. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rashid pada tahun 1987 membuktikan bahwa sampah pada TPA yang sudah lama ditutup ternyata sebagian besar tidak mengalami pembusukan. Sebagian besar sampah-sampah yang ada di TPA adalah sampah rumah tangga yang dibungkus menggunakan plastik, yang bercampur organik dan anorganik. Karena adanya TPS dan TPA, maka masyarakat cenderung berpikir praktis dengan membuang sampah seadanya, tanpa perlakuan pemisahan. Sehingga tertanam pola pikir bahwa pemerintah yang bertanggung jawab atas semua sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Pemerintah berusaha melakukan inovasi ke arah perbaikan pengelolaan TPA, contohnya pengembangan teknologi landfilling, teknologi pengelola sampah, kerjasama dengan pihak luar, di mana terbatasnya biaya adalah hal utama yang menjadi kendala walaupun selama ini pembiayaan pemerintah fokus kepada TPA, bukan pada perubahan pola pikir. Permasalahan utama sampah adalah permasalahan paradigma, perilaku, dan kesadaran. Sedangkan teknologi pengelolaan sampah dan TPA adalah urutan kesekian setelah faktor perilaku manusia. Sampah adalah sesuatu yang harus dikelola agar mempunyai nilai tambah, dapat dipakai kembali, dan tidak mencemari lingkungan. Menurut sejarah, pengelolaan sampah diidentikan dengan fungsi keteknikan. Peningkatan produksi telah menciptakan masalah yang membutuhkan tempat pembuangan sampah. Sampah dihasilkan pada tahap penggalian bahan-bahan mentah dan saat proses diproduksi. Setelah bahan mentah diperoleh, lebih banyak lagi sampah diproduksi saat pemrosesan barang yang kemudian akan dikonsumsi oleh masyarakat. Cara yang paling efektif untuk mengurangi masalah sampah adalah dengan mengurangi jumlah dan toksisitas sampah yang dihasilkan. Tetapi, dengan meningkatnya keinginan untuk standar hidup yang lebih baik, manusia menjadi memiliki tingkat konsumsi yang lebih tinggi dan menghasilkan lebih banyak sampah. Konsekuensinya, masyarakat harus mencari metode pengelolaan sampah yang efektif dan cara untuk mengurangi jumlah sampah yang perlu dibuang ke landfill. Pengelolaan sampah akan gagal saat sampah jumlahnya terlalu banyak, berada di tempat yang salah, tidak cukup dekat dengan tempat menjual sampah, atau tidak didaur ulang dengan cukup. Solusinya terletak pada mendesain ulang produk, kemasan, dan proses hingga sesuai untuk input ke dalam rantai nilai. Inisiatif dan perangkat juga dapat digunakan untuk mendukung kesuksesan strategi pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Beberapa contoh perangkat dan inisiatif telah dilakukan di beberapa kota dalam usaha mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Yang pertama, pemberian informasi dan pendidikan untuk mempopulerkan program daur ulang. Yang kedua, melakukan kerjasama dan kemitraan. Ketiga, penguasaan ilmu bidang komposter. Keempat, program penghargaan atau award pengurangan sampah. Kelima, eco-labeling. Di wilayah dengan tanpa penekanan terhadap aspek ekonomi, perangkat untuk pengelolaan sampah dipilih berdasarkan tingkat kejelasan penerimaan lingkungan. Pengurangan sampah dari sumber akan berada di tingkat paling utama untuk mencegah permasalahan sampah untuk dikelola. Daur ulang termasuk pengomposan akan menjadi pilihan pengelolaan berikutnya karena dapat mengembalikan sumber daya komersial setelah produk yang asli tidak memiliki manfaat lagi. Sampah menjadi energi adalah pilihan berikutnya karena sampah dapat menghasilkan energi daripada hanya dengan dibakar atau dikubur. Landfilling adalah pilihan terakhir yang merupakan pilihan yang tidak baik atau bahkan lebih buruk dibandingkan insinerasi. Dengan semakin meningkatnya masalah dalam pengelolaan sampah, maka pengelolaan sampah tidak dapat diselesaikan dengan hanya satu pilihan pengelolaan sampah, tetapi dengan sistem pengelolaan yang komprehensif dan integritas.
Sistem pengelolaan sampah yang terintegritas memerlukan kerjasama dari semua pihak dan aspek. Salah satu aspek penting yaitu kurang memadai peraturan hukum pengelolaan sampah berdampak pada tidak efisiennya pengelolaan sampah di Indonesia. Peraturan hukum yang tidak mengatur sistem pengelolaan sampah secara spesifik. Peraturan yang terbaru yang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tidak diimplementasikan dengan baik karena rendahnya tingkat pelayanan pengelolaan sampah. Jadi, sekian penjelasan dari saya. Jika kurangnya ada salah kata atau masih banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih sudah melihat dan mendengarkan video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.